kita berdoa. Tiba saatnya kami ada di sebuah inti ibadah hari ini, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Allah kiranya menenteramkan kami, menolong kami dalam mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan urayanya, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan yang telah menyatakan kematian dan kebangkitan-Mu, supaya hidup kami berpadanan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Berfirman-Nya kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca secara responsoria. Saya mulai dari judulnya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ulangi. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom buat jemaat sekalian, selamat Paskah.
Terima kasih sudah mau pakai masker. Terima kasih. Karena tadi beberapa kedalan tadi dari Cibitung ke dalam, Puri, ternyata masih banyak juga warga yang tidak pakai masker. Itu berbahaya sekali. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang masih dalam refleksi kita akan Paskah Kristus yang telah kita rayakan di minggu lalu. Tema PGI bicara tentang berpaling kepada Sang Hidup, dan kita pun selalu juga bicara tentang bagaimana kebangkitan Kristus itu memulihkan dan menghadirkan Injil bagi banyak orang. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana kebangkitan Kristus itu memiliki makna pendamaian segala dosa dunia. Saya membagi bacaan kita menjadi 3 bagian. 1 Yohanes 1 ayat 1-4 itu bicara tentang integritas dan kualitas hati hamba Tuhan dan orang percaya. Yang kedua, ayat 5-1 Yohanes 2 ayat 2 bicara tentang kegelapan versus terang. Bagian ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 6 bicara tentang gaya hidup orang percaya. Mari kita ikuti beberapa urayanya. Kalau kita baca ayat 1-4, ada nilai integritas seorang pelayan, dan itu menjadi integritas kita juga sebagai orang percaya. Sebelum memberitakan Injil, sebelum menyampaikan firman yang hidup kepada orang lain, sebelum dia menyaksikan Kristus kepada orang lain, sebelum dia menyampaikan kabar baik kepada orang lain, seorang rasul Yohanes mengatakan, kami telah mendengarnya, kami telah melihatnya, kami telah merabanya, kami telah menyaksikannya. Artinya integritas di sini adalah sebelum saya sampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pemberita firman Tuhan lebih dulu mengalaminya. Demikian pula ketika saya mengatakan kepada anak-anak, saya tidak bisa mengatakan, nak, kamu jangan harus rajin ibadah ya, tapi saya malas ibadah. Apakah itu ada integritasnya? Tidak ada. Jadi ketika saya mengatakan, nak, rajin doa baca firman setiap hari. Ya oke Pak, Papa baca enggak? Kalau anak-anak balikin seperti itu, kira-kira jawaban kita apa? Oh nanti dulu, itu kan buat anak-anak, bukan buat Papa Mama. Lihat, terjadi. Jadi integritas seorang hamba Tuhan, sebelum memberitakan Injil, firman, pengajaran, kebenaran kepada orang lain, pastikan kita telah lebih dulu mengalaminya. Tidak ada yang sempurna, namun setidaknya kita sudah ada di track yang benar. Ada niatan yang kuat untuk taat kepada firman Tuhan. Berikutnya, di mana letak kualitas hati seorang hamba Tuhan? Yang diharapkan ini menjadi kualitas hati kita semua. Yaitu ketika dia ada firman dalam dirinya, ketika dia bagikan firman kepada orang lain, kerinduan dia satu, supaya orang-orang mengalami persekutuan dengan dirinya. Dan hebatnya di sini katakan persekutuan kami adalah dengan Bapa dan Anak. Kalau ditanya persekutuan kita dengan siapa? Banyak hari-hari ini persekutuannya dengan orang-orang dunia, persekutuannya dengan orang-orang yang sedang melakukan kejahatan, persekutuannya sedang dengan orang-orang yang suka ngebully, senang sekali dengan berita-berita hoax. Ada sesuatu yang salah, mudah sekali reaktif. Itu persekutuan yang keliru, persekutuan yang salah. Tapi hebatnya Rasul Yohanes mengatakan, persekutuan saya adalah dengan Bapa dan Anak. Wow. Kira-kira kalau ada orang bilang seperti itu kepada kita, penilaian kita seperti apa? Oh, sombong rohani nih, gitu ya. Sombong sekali nih. Persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kenapa Yohanes bisa mengatakan demikian? Karena dia benar-benar memiliki persekutuan yang akrab dengan Bapa dan Yesus. Sampai dia punya pengajaran, Bapa dan Yesus adalah satu. Dia bisa mengatakan demikian karena ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya dan dia paham benar siapa Bapa, siapa Yesus. Sebab itu mari kita memiliki hati seperti hatinya Bapa yang rindu orang bersekutu dengan dirinya. Amin. Masa-masa sekarang mengingatkan kita untuk menyatakan kepada kita betapa lemahnya manusia, betapa fananya manusia,
betapa sehebat-hebat dan sepintar-pintarnya manusia tetap terbatas. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Siapapun saudara dan saya, pendeta sekalipun, Sri Paulus sekalipun, kita butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan dan kita tahu orang lain butuh Tuhan, kita pasti rindu ajak mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Gereja telah menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana untuk mengajar dan melatih jemaat untuk semakin dekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah minggu, lewat ibadah-ibadah kategorial, lewat komsel-komsel yang ada, lewat pemuritan-pemuritan, lewat jam-jam doa. Itu tujuannya apa? Untuk mengajak orang semakin bersekutu, kenal dengan Bapa di sorga, semakin kenal dengan Tuhan. Bapak Ibu senang kalau ketemu Jokowi, tapi kalau yang partainya beda mungkin gak suka kali ya. Senang, kenapa senang? Karena dia top, ada sesuatu yang kita banggakan. Kalau ketemu paling kita bisa selfiean, foto-foto, minta. Tapi ini ketemu Tuhan. Dari mana kualitas kehausan kita, bagaimana kualitas kehausan kita, kelaparan kita terhadap hadirat Tuhan. Jadi kita hari ini diingatkan, mari kita memiliki kualitas hati seorang Bapa yang rindu orang bersekutu dengan dirinya. Anak-anak, jangan pernah bantah ketika orang tua mengajar kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Juga mbak orang tua, jangan pernah tersinggung ketika diingatkan pemimpin gereja untuk rajin doa baca firman. Suami istri doa berdua, doa sepakat. Pada waktu di pelaminan duduk berlutut berdua, betul. Tapi ketika ada problem sendiri-sendiri. Ketika ada lagi pelaminan, waduh berlutut berdua sampai menangis mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kuasa firman Tuhan, sudah tidak sabar menapaki perjalanan rumah tangga. Begitu dalam rumah tangga, boro-boro mau berlutut bersama, tidur pun baku punggung. Baku punggung apa tuh Pak? Membelakangi. Dia membelakangi, ngeri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Bagian kedua, ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan tentang kegelapan versus terang. Saya mau fokus di sini. Di sini dikatakan, Yohanes mengatakan bahwa di dalam Tuhan adalah terang dan di dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kita orang percaya, ketika percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Sang Terang itu, kita menjadi anak-anak terang. Namun ada hal yang mau disampaikan di sini. Kita tidak boleh lekas segera mengatakan saudara terang, amin, amin. Tapi pertanyaannya, benarkah kita hidup dalam kualitas anak-anak terang yang Tuhan mau? Di sini kita lihat bahwa Allah itu tidak ada kegelapan dalam dirinya. Sedangkan manusia, meskipun dia adalah anak-anak terang, tapi masih melakukan dosa tidak? Bapak Ibu masih melakukan dosa? Coba tanya ke saya, Pak Pendeta masih melakukan dosa? Iya, saudara. Ini mau pelajaran penting, cara berpikir. Cara berpikirnya begini, bahwa tidak mungkin gelap sama terang menyatu. Contoh seperti ruangan ini, sebelum nyala lampu gelap, betul? Kemudian ketika lampu ini menyala, adakah ruang buat kegelapan? Tidak ada. Kita senang ada di sini karena terang, kita senang di sini karena terang. Tapi kalau tiba-tiba lampu ini ada, tidak ada, senang, tidak senang. Itu menggambarkan sebenarnya kebutuhan manusia yang alami. Kita butuh terang. Tapi problemnya ada orang-orang Kristen, anak-anak terang yang masih coba main di kegelapan. Pelajaran ini mau kasih tahu Bapak Saudaraku kasih Tuhan Kristus, bahwa dalam Allah itu tidak mungkin bercampur terang sama gelap ada pada Allah, enggak mungkin. Ketika kita bersekutu dengan Allah, tidak mungkin kita bersekutu dengan Allah dalam gelap dan terang, tidak mungkin. Karena kegelapan bicara tentang kuasa kegelapan, bicara tentang siapa yang mempunyai kegelapan. Kegelapan bicara tentang hidup kacau balau di luar Kristus. Kegelapan bicara tentang hidup terpisah dari Allah.
Kegelapan itu bicara tentang kehidupan yang sia-sia dari kasih karunia Allah. Kegelapan itu bicara tentang hidup pemberontakan terhadap otoritas firman Allah. Kegelapan itu bicara tentang gaya hidup di luar Kristus. Itu kegelapan. Sedangkan terang ilahi yang daripada Tuhan yang menyinari saudara dan saya, hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam ketaatan, hidup dalam perintah Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih sayang, hidup dalam persekutuan yang indah dan berbahagia dan kerukunan. Itu kualitasnya berbeda sekali. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, ini pengajarannya adalah bahwa tidak mungkin Allah itu mengizinkan gelap dan terang bersatu. Dalam praktek kehidupan kita, ketika datang ke gereja, kita hidup dalam kesalehan, betul? Kita mau mendengarkan orang, kita mau mendengarkan orang bicara, orang mendengarkan kesaksian orang, mendengar. Tapi coba di rumah, ketika ada beda pendapat, mana mau diam, bawahnya mau membalas. Dalam gereja dulu ada guyon, udahlah melakukan dosa aja Senin sampai Sabtu, nanti tuh hari Minggu ada pengakuan dosa dan berita anugerah. Nanti ada hidup baru, nanti hari Senin lakukan lagi Senin sampai Sabtu, toh nanti hari Minggu ada lagi berita anugerah dan diampuni. Saudara, ngeri sekali. Padahal Alkitab mencatat bahwa di dalam Allah tidak ada kegelapan. Oleh sebab itu, kalau melihat dari situasi begini, kita tidak layak di hadapan Allah. Kita tidak layak hidup dalam kekudusan Allah. Karena terang itu kudus, terang itu suci, terang itu mulia. Enggak mungkin sesuatu yang berdosa yang gelap bisa berada dalam sesuatu yang suci yang kudus itu, enggak mungkin. Katakanlah orang baik. Saya percaya di sini orang baik semua, amin. Katakanlah orang baik berbuat dosa sehari 3 kali saja. Seperti orang makan ya, sehari 3 kali. Dikali sebulan berapa? 30. Berapa? 90 ya. Kalau pakai 30 hari ya. Kemudian dikali anggaplah 3 kali makan itu dosa kita. Sehari 3 kali, dikali sebulan 30, dikali setahun 1080, bulatkan saja 1000. Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu di bumi ini mau hidup berapa tahun? 80? 70? Anggaplah 70, 71, biar bonus 1 tahun katanya. 71 dikali 1000, 71.000. 71.000 ya. Kira-kira dosa setebal itu masuk gak surga? Ini orang baik loh, melakukan dosa cuma sehari 3 kali. Bisa gak masuk surga? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Karena dosalah yang menghalangi kita bersekutu dengan Allah. Dosalah yang membuat manusia itu terpisah dari anugerah Allah. Dosalah yang membuat Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Dosalah yang membuat Maryam dan keluarganya mati dimakan, masuk di dalam tanah karena pemberontakan terhadap otoritas Musa. Karena dosalah membuat Yesus tersalib di atas kayu salib. Karena dosalah Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa kita. Dan dia terkutuk karena menanggung dosa manusia. Karena dosalah yang membuat saudara dan saya tidak diberkati Tuhan. Karena dosalah yang menghalangi seseorang mengalami anugerah Allah. Tapi hebatnya Allah kita itu mengasihi. Tapi hebatnya Allah kita itu penuh kasih sayang dan rahmat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3:15 proto evangelium, kabar baik yang pertama menubuatkan akan karya Kristus yang akan mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan kuasa maut. Dia menang atas kuasa maut. Karena begitu kasihnya Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak tunggal supaya kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, Allah tahu bahwa kita gak mungkin layak di hadiratnya. Tuhan tahu, sekelas Musa aja gak layak. Musa yang mengatakan melihat
Wajah Tuhan aja aku gak layak. Bertemu dengan Tuhan aja aku gak layak. Sekelas Musa. Saudara, gak layak. Dosa membuat kita gak layak. Kalau gitu Allah dalam inisiatifnya, Dia berinisiatif untuk memberikan jalan keluar supaya kita layak di hadirat-Nya, supaya kita layak masuk dalam surga-Nya, supaya kita hidup dalam kebenaran Allah, yaitu dengan cara Yesus menjadi jalan pendamaian. Dengan cara Yesus bersedia menjadi pengantara. Yesus bersedia tersalib di atas kayu salib. Anggaplah tangan kanan saya ini adalah mewakili manusia. Di sini bawahnya adalah jurang, bisa diimajinasikan ya. Jurang ini adalah lembah kekelaman, dosa di sini. Anggaplah di ujung kiri saya ini adalah tempat rumah Bapa di sorga. Manusia, saudara, dengan apa yang dia lakukan, perbuatan baik yang dia kerjakan, tidak mungkin bisa sampai kepada Bapa. Tidak mungkin. Tapi karena ada salib Kristus yang menjadi pengantara, menjadi jalan bagi orang-orang sampai kepada Bapa di sorga karena salib itu. Itu jalan keluar yang disediakan. Namun tidak cukup ternyata sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Ada jalan keluar yang mesti harus kita kerjakan. Di bacaan kita dikatakan begini. Di 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jalan keluar kedua untuk kita mengalami kuasa terang Kristus, yaitu mengaku dosa. Coba sama-sama katakan mengaku dosa. Coba bilang nomor sebelahnya, ngaku dosa. Saya gak berdosa. Apa bukti? Mungkin dia gak ngomong begitu. Mungkin dia gak ngomong, saya gak berdosa, mungkin gak ngomong. Tapi responnya itu loh, mukanya kecut gitu loh. Mukanya, air mukanya lain-lain, tersinggung maksud saya. Ya, orang tersinggung itu mau mengatakan, saya gak berdosa. Kamu siapa? Mengatakan saya berdosa, mengatakan saya melakukan kejahatan. Kamu siapa? Itu dia. Mungkin dia nggak mengucapkan bahwa dia tidak berdosa, tapi responnya itu loh yang bisa saja mengatakan bahwa dirinya adalah berdosa. Jadi mengaku dosa itu adalah cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita semakin mengalami kepenuhan Kristus. Kita mengaku dosa itu sebagai cara, saudara, kita sedang sedang mengeluarkan kegelapan, sisi kegelapan dalam diri kita. Ketika kita sedang mengaku dosa, itu ibaratnya, saudara, jeruk, lap kulitnya itu dikeluarkan. Jadi yang muncul adalah jeruknya. Oh maaf, saya memang agak masalah dengan AC. Mohon maaf. Jadi saudara, itu terjadi. Jadi yang pelajaran kita hari ini adalah kita belajar mengaku dosa. Bagi saya, kegagalan seorang menjadi suami, kegagalan sebagai ayah, itu adalah dosa. Kegagalan menjadi ibu, kegagalan menjadi istri, itu dosa. Kegagalan menjadi seorang anak yang baik, itu dosa. Kegagalan menjadi hamba Tuhan yang setia, melayani, itu dosa. Kegagalan sebagai karyawan, itu dosa. Karena kegagalan yang dimaksud di sini bukanlah kegagalan seperti orang yang sedang melakukan eksperimen kimiawi, bukan. Tapi kegagalan di sini maksudnya adalah karena kelalaian mempraktekkan firman, karena ada ketidaktaatan mempraktekkan firman. Hari-hari ini banyak orang pada berantri di KUA menggugat cerai. Sekarang bukan suami gugat istri, istri gugat suami. Mengerikan. Puji Tuhan, tidak banyak orang Kristen di situ. Dan saya berharap jemaat ini tidak ada yang ikut-ikutan. Amin. Itu antrian yang tidak bagus. Antrian sembako masih bagus, saudara. Antrian KUA sangat tidak bagus.
Ya kita belajar untuk melihat kegagalan itu adalah sebuah dosa. Saya pernah gagal sebagai seorang ayah. Waktu itu saya masih melayani di BSD. Saya senang melayani karena dari kecil senang di gereja. Orang tua majelis, opa pendeta, om-om rata-rata pendeta, kami keluarga pelayan. Suatu ketika anak kami yang pertama, dia itu agak hiperaktif orangnya. Kemudian saya berusaha untuk mendampingi dia dan belajar. Kegagalan saya adalah ketika dia tidak naik kelas. Dari kelas 4 naik ke kelas 5. Waktu itu ibadah minggu di GKBSD, saya memberitakan firman dalam situasi tertuduh dan bersalah. Tanpa ada rencana, kebetulan Pak Pendeta Martinus Liur beribadah di situ. Saya selesai ibadah, saya minta tolong Pak Pendeta Nusliur tolong maju ke depan, tolong doakan saya. Saya malu di hadapan Tuhan dan saya malu di hadapan jemaat saat ini. Karena anak saya tidak naik kelas. Akhirnya Pak Pendeta Nusliur berdoa dan puji Tuhan terjadi pemulihan pada waktu itu. Setelah itu kami bertemu ngobrol-ngobrol sama anak yang pertama. Kami tidak marahkan anak kami yang pertama, cuma berikan nasihat tanpa nada tinggi. Saya berefleksi, saya bilang, nak, kamu gak naik kelas bukan hanya karena kelalaian kamu, tapi juga karena kegagalan papa, tidak bisa mendampingi kamu. Papa mohon maaf. Kemudian anak saya masih mau tetap sekolah di situ, saya bilang tidak, pindah sekolah, tapi tetap kelas 4. Enggak boleh kayak orang lain, pindah naik kelas, enggak, tetap kelas 4. Kenapa harus pindah, Pak? Karena papa mama sepakat untuk menyelamatkan kamu. Nanti kalau sudah besar papa akan ceritakan kenapa demikian. Kegagalan. Kemudian kami berusaha memperbaikinya. Saya dampingi anak belajar, tapi sambil dampingi sambil baca buku. Sambil dampingi sambil pegang handphone. Sambil dampingi sambil bekerja juga. Jadi enggak ada kualitasnya. Suatu ketika kami pindah ke Bandung. Anak saya kelas 3 di saat di Bandung. Ketika di Bandung mau ambil NEM dan ijazah kelas 3 SMP. Hari Sabtu, hari Jumatnya saya bilang, ayo kita pergi ambil NEM, rapot, ijazah kakak hari Sabtu. Langsung kakak anak saya yang pertama bilang begini, ngapain papa ikut? Kaget saya. Papa nggak usah ikut. Asli saya tersentak diam pada waktu itu. Kok sebegitu? Ada apa kak? Kan papa nyiapin waktu buat kakak buat besok. Enggak, papa nggak usah datang. Betul-betul seperti apa ya pada waktu itu situasinya? Emang ada apa kak? Papa nggak boleh, mama aja yang ikut sama adek. Papa nggak usah. Papa pelayanan aja terus. Wah, kata kunci itu yang muncul. Papa pelayanan aja terus. Ternyata anak saya ingat pada waktu kelas 6 SD, waktu di BSD itu ambil NEM dan ijazah, saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan pada waktu itu. Pas di BSD menjadi tuan rumahnya, anak saya di situ ternyata terluka. Dia berharap papanya datang menemaninya mengambil ijazah, karena orang tua yang lainnya, papa-papa yang lainnya pun turut menemani anaknya untuk mengambil itu. Saya baru kaget, ya astaga. Dalam hati saya, peristiwanya 3 tahun yang lalu. Dan dalam 3 waktu yang lalu sampai hari itu, hubungan kami saya pikir baik-baik saja. Tapi ternyata pada waktu mau ambil, anak saya ngomong seperti itu. Waduh, saya sedih sekali, terluka. Dan saya minta maaf, betul-betul minta maaf ke anak saya. Nah, papa minta maaf. Berikan papa kesempatan memperbaiki kesalahan papa waktu SMP, SD kemarin. Papa mau siapkan waktu untuk besok kamu. Memang papa udah kosongin pelayanan, udah, papa udah kosongkan, tidak ada pelayanan. Udah kalau gitu papa ikut. Pas besoknya Bapak Ibu Saudara pergi, anak saya yang pertama maunya foto-foto dengan saya. Lebih banyak. Saya di situ terharu Saudara. Ternyata memang ada area-area tertentu dalam diri saya pribadi pun yang ada kegagalan dan kelalaian yang harus diperbaiki. Minta maaf, anak pemulihan.
luar biasa. Apa yang terjadi? Potensinya lama-lama meningkat, lama-lama meningkat. Kuasa pemulihan meningkatkan potensi anak. Amin. Kuasa pemulihan memulihkan potensi istri. Kuasa pemulihan memulihkan potensi suami. Kuasa pemulihan menguasai dan memulihkan, meningkatkan potensi para hamba-hamba Tuhan dan jemaat ini. Karena ada pemulihan. Untuk itulah Yesus datang sebagai jalan pendamaian. Supaya mengampuni dosa-dosa manusia. Supaya kita bisa berakses dengan Allah. Supaya kita punya persekutuan dengan Allah tanpa rasa bersalah. Karena kita datang kepada Allah. Catatannya adalah kita bersedia dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa bukan sesuatu yang mempermalukan, bukan sesuatu yang menghinakan. Mengaku dosa itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi rendah. Bukan, justru mengaku dosa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Mengaku dosa membawa kita kepada pemulihan demi pemulihan. Mengaku dosa membawa kita kepada pertobatan dan disukai oleh Tuhan. Karena orang yang mengaku dosa, Tuhan bilang, aku akan mengampuni dan menyucikannya. Tapi orang yang tidak mau mengaku, Tuhan bilang apa? Penipu. Di sini ada penipu? Jangan lihat kanan kiri. Saya berharap tidak ada penipu, amin. Jadi kita saudara belajar firman Tuhan hari ini untuk kita menjadi orang-orang yang rendah hati, bersedia mengaku dosa. Karena di balik mengaku dosa, hidup kita dimaksimalkan. Sama seperti Rasul Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu. Masuk bait yang ketiga, poin yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini bicara tentang gaya hidup orang percaya. Yaitu apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini suka lagu kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita orang berdosa, kemudian kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Kita masih ada ketidaktaatan, masih ada kelalaian, tapi disempurnakan selalu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Alkitab mencatat, barang siapa mengatakan ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan saya telah hidup, bukan karena pendeta telah hidup, bukan karena ketua sinode telah hidup, bukan karena Sri Paulus yang hidup, bukan. Tapi ukuran kita adalah Kristus. Kita boleh mengidolakan, terinspirasi dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang benar, dengan para martir, dengan para nabi, boleh, tidak salah. Tapi tidak boleh geser Yesus. Karena Yesus adalah yang sempurna. Yesus kehidupan tanpa dosa. Kita mengarah kepada sana. Ibaratnya sebuah GPS, saudara. Ketika kita GPS, kita ada 7. Kita saat ini ada di titik 0. Kita sedang menuju ke tujuan kita. Tujuan kita itu serupa dengan Kristus. Kita sedang menuju ke sana. Prosesnya bagaimana? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Kristus hidup dalam pelayanannya. Hidup Kristus dalam melayani. Kristus hidup memberitakan Injil. Kristus hidup dalam memberitakan firman, kabar baik. Kristus hadir di tengah-tengah orang yang sedang mengalami kedukaan. Kristus hadir di tengah-tengah orang yang dihina. Kristus hadir, saudara, untuk kepada mereka dan keluarga-keluarga yang sedang kacau balau. Kristus hadir di sana. Itu kualitas hidup Yesus. Yesus memiliki disiplin rohani. Yesus memiliki doa saat duduk dengan Bapa di sorga. Yesus itu punya waktu untuk doa dan puasa. Yesus itu punya kerahasiaan dalam berdoa. Di kamar berdoa diajar, saudara, ada kerahasiaan dengan Bapa di sorga. Kualitas gaya hidup Kristus inilah yang mau kita pelajari. Terutama di atas kayu salib. Kita belajar bagaimana respon Yesus ketika dia dihianati, ketika dia dimaki-maki, ketika dia dihina, ketika ditikam, saudara. Ketika ditusuk lambungnya, ketika dia mengalami penderitaan dan penganiayaan. Belajar dari Yesus, bagaimana ketika dia dihianati dengan orang-orang terdekatnya, bagaimana respon Yesus. Kita belajar pada gaya hidup Yesus, karena dia adalah sang terang. Yang Yesus lakukan apa? Salah satunya dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kalau gereja, kalau keluarga Kristen mempraktekkan ini, saya percaya hidup kita diberkati Tuhan dan berbahagia. Saya percaya. Karena ada kasih dan pengampunan begitu kuat dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kita memberi ruang anugerah Allah untuk mengintervensi kita mengalami perubahan. Sebab bagi saya pernikahan itu bukan untuk saling mengubah, tapi untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Pernikahan adalah bukan mencari orang tepat, tapi menjadi orang yang tepat. Biar kehidupan kita mencerminkan gaya hidup Kristus yang telah hidup itu. Saya berdoa buat jemaat ini, buat kita sekalian, memiliki gaya hidup Kristus sama seperti Kristus telah hidup. Maka saudara dan saya semakin hari semakin mengalami terang Kristus. Sebab saya percaya saudara, orang yang semakin dekat sama Tuhan, orang yang semakin intim sama Tuhan, semakin jelas dosa-dosanya diterawang oleh terang. Seperti ini lampu ini saudara, kalau tidak ada lampu ini saya kelihatan. Tapi ketika tambah lampu ini ketahuan ada jerawatnya atau tidak gitu ya. Kelihatan saudara. Semakin kita dekat sama terang Kristus, apa yang kurang pada diri kita, saya percaya semakin terang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang di hadapan Tuhan, dia akan disempurnakan selalu untuk hidup dalam kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan. Amin.